Sentot Ali Basya, yang dijuluki Napoleon Jawa, karena kelincahan dan kecerdasan strategi perangnya, berada di tengah amukan Perang Jawa, 1825–1830. Ia masih sangat muda ketika bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro, baru remaja sekitar 17 tahun, namun cepat menunjukkan kepiawaian yang membuat Belanda berkali-kali terkejut. Dalam banyak serangan gerilya di hutan, lembah, dan jalanan Jawa, Sentot mengatur pasukan dengan taktik menyergap Belanda secara tiba-tiba dan keluar dari persembunyian sebelum musuh sempat bereaksi. Hasilnya bukan hanya kemenangan, tetapi juga rasa takut Belanda terhadap manuver yang tak terduga dari panglima muda itu. Pada puncak pertempuran, Sentot memimpin serbuan di berbagai front, dari Progo hingga Banyumas. Sekalipun Belanda melancarkan ofensif besar dengan benteng dan persenjataan lebih berat, strategi Sentot membuat ribuan pasukan kolonial terperangah, seperti serangan ambus yang menghancurkan kolom Belanda di daerah Kroya, atau pertempuran sengit di Nanggulon dan Siluk yang mengguncang barisan musuh sekalipun akhirnya berpihak pada Belanda. Ia terkenal karena kemampuan menggabungkan pasukan, menyerang dengan kecepatan yang tidak terduga, serta keberaniannya menunggangi kuda di tengah api pertempuran sambil memimpin anak buahnya mengepung musuh. Namun pada Oktober 1829, setelah perlawanan semakin berat dan pasukan yayasan semakin melemah, Sentot akhirnya menyerah kepada Belanda dalam sebuah perundingan yang rumit, meski rakyat Jawa terlihat memberikan penghormatan kepadanya saat memasuki Yogyakarta. Belanda kemudian menempatkannya dalam jabatan komando di bawah mereka untuk beberapa waktu, tetapi kecurigaan terhadap loyalitasnya akhirnya membuat pihak kolonial menahan dan mengasingkannya ke Bengkulu. Di sana, jauh dari medan perang, Sentot menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada 17 April 1855, meninggalkan legenda panglima remaja yang membuat Belanda gemetar dalam sejarah Perang Jawa.